Masa ngomongin tentang Tuhan aja salah-salah, ngomong teologi aja salah-salah, gimana coba? Bukan lain gitu loh, karena lu gabung nggak ngerti sama karismatik. Kalau saya tanya sejarah katanya nabi, teologi deh ini, bisa nggak baca? Harus tes dia. Gimana lu bisa jelasin tentang kekristenan, gimana lu bisa menjelasin tentang ajaran Kristen? Kalau lu nggak belajar, kamu pengetahuan, lu kan itu gue baca semuanya ya. Kuota gue banyak untuk cuma baca-baca gituan. Lihat juga ini dia diskusinya kan dia cuma asumsi, cuma ya 1% aja sih kalau menurut saya. Kamu yang banyak, Demian. Kalau kayak kamu nih. Ya udah, kau turun aja. Nah. Gitu ya udah. Saya harus turun. Kalau itu kamu diam aja. Turun kau. Jangan turun dia. Saya dukung ini subuh nih, masa Bang Luga yang ngatur gimana sih? Kan gue bilang kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Saya dukung kau. Korintus 5:20. Bang Luga tahu nggak ajaran Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kalau lu harus dengan segenap akal budimu. Jadi Yohanes 3 ayat 5 mengatakan barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Lu nggak diurapi kita harus dilahirkan dari roh, kita harus pakai tubuh kemuliaan. Yang mana bukunya kalau lu dilahirkan dari Bang Luga gini loh, juga ini kan dia kan tidak pakai logika. Tolong kasih tembak dulu bro, 2 menit aja. Karena nih anak bakal ngomong terus, kasih. Iya Demian, kalau kayak begini kau pergi juga tidak bagus. Dia sudah bicara dengan tataran ilmunya, kau tidak bantah. Oke ya. Saya nggak bantah tapi halu, saya nggak suka layani orang halu gitu loh. Kok halu sih? Gua aja nggak pernah ngomong lo halu kok. Tuh lihat siap penjelasannya, jawabannya itu halu semua menurut saya gitu, karena nggak sesuai dengan keimanan Kristen gitu. Ini kan asumsi logika manusia itu. Diam. Oke. Gini ya. Kan kalau kita punya Roh Kudus tentu akan ada karunia-karunia roh, kata Rasul Paulus. Kalau kita punya Roh Kudus tentu ada dong karunia rohnya di dalam diri kita. Salah satunya adalah membuat mujizat, yang kedua berbahasa roh, yang ketiga mendapat penglihatan, yang ketiga bernubuat. Itu kalau orang penuh Roh Kudus. Nah ini keempat-empat ini nggak ada sama lo. Bernubuat nggak ada, membuat mujizat nggak ada, penglihatan nggak ada, berbahasa roh pun tidak. Makanya nggak ada Roh Kudus sama lo. Oke. Bernubuat lo pernah nggak pernah. Membuat mujizat nggak pernah. Dapat penglihatan malaikat nggak pernah. Gua empat-empatnya ada. Bernubuat gua pernah. Membuat mujizat gua pernah, dapat penglihatan gua pernah, mengusir setan apa sampai gua pernah. Oke, kasih kesempatan jawab buat iya, begini loh. Gini, kita disuruh oleh Tuhan Yesus itu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati. Bentar, ini waktu saya loh. Dan dengan segenap akal budi. Jadi jangan kemudian kita pakai hati, tapi kita nggak pakai otak begitu loh. Jadi kita harus fair bahwa kita harus menggunakan ketiga unsur itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya kasih analogi begini, gampang sekali loh. Ada yang mengatakan bahwa dia kepenuhan Roh Kudus dan segala macam. Coba aja kalau misalkan dia sekolah kan, terus kemudian dia tanpa belajar, dia nggak belajar nih. Setiap masuk sekolah dia bilang, saya penuh Roh Kudus, nggak perlu belajar. Nanti Tuhan bantu saya. Jadi setiap kali dia masuk sekolah itu, dia nggak dengar itu guru menjelaskan apa, dia itu sombong. Dia nggak mau menjelaskan Roh Kudus ada pada saya. Jadi saya itu udah tahu segala sesuatu, nanti Roh Kudus bantu saya. Kamu tahu nggak ujung-ujungnya apa? Ketika pas sampai ulangan, terus kemudian dia isi jawabannya, pas di bawah itu nilainya dapat 0. Jadi kalau misalkan orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tapi kalau nggak pakai otak, nggak pakai pikiran, ya kayak Luga ini. Jadi apa yang harus saya debat dengan orang-orang yang halus seperti ini? Saya tuh malas gitu loh. Bukannya saya nggak bisa jawab, sebentar. Bukannya saya nggak bisa jawab dan menanggapi argumen. Tapi gimana ya? Menurut saya itu masih di bawah begitu loh. Dalam hal menjelaskan kekristenan itu selalu ngawur. Jadi kalau kita jelaskan, kamu sarjana teologi ya? Di antara tiga ini dia nggak pakai apa saja, Demian. Di antara tiga yang tersebut, yang tidak dia pakai apa? Apakah tiga-tiganya atau ada satu yang dia pakai? Satu yang nggak dia pakai itu akal budi. Oh ya, berarti ya sudah. Saya jawab ya. Ya, kau jawab sudah. Saya jawab ya gini ya. Kalau kita punya otak, kita tahu orang penuh Roh Kudus itu akan ada keluar buahnya. Sama seperti seorang yang udah melakukan hubungan seks akan hamil.
Demikian juga orang yang penuh Roh Kudus akan ada karunia-karunianya. Karunia Roh Kudus itu satu, dia akan berbahasa roh. Yang kedua, dia akan membuat mujizat karena Roh Allah ada di dalam dia. Yang ketiga, dia akan mendapat penglihatan, melihat malaikat, melihat Tuhan di tatanya atau dibawa ke sorga. Itu karunia roh, ada ayatnya. Dan keempat, dia akan bernubuat dan dinubuatkan. Demian ini bernubuat? Enggak. Dapat penglihatan malaikat? Enggak pernah ngeliat malaikat. Yang ketiga, mengusir setan atas nama Yesus? Enggak ada. Terus yang keempat, berbahasa roh juga tidak. Lalu dia bersembunyi di pengetahuan. Pengetahuan itu bro, orang Buddha juga kalau baca bisa punya pengetahuan. Orang Cina pun kalau baca bisa punya pengetahuan. Di Google bisa lo baca. Jadi dia ini mengutamakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Pengetahuan itu boleh menambah ilmu kita. Contoh belajar bahasa Ibrani, belajar sejarah. Tapi kalau untuk kepenuhan roh itu adalah hal yang sangat spesial. Itu dulu utama. Karena roh itu akan menuntun kamu kepada pengetahuan. Bukannya kau kejar pengetahuan tapi karunia roh kau buang. Itu loh. Kalau misalnya lo untuk pengetahuan, kan gue udah bilang lo modal 12.000 sekarang. Gak perlu sekolah teologi. Lo modal 12.000, 1 giga internet. Lo buka, lo scroll. Semua ada di situ. Tertulianus lah, sejarah gereja lah, sejarah semua tuh ada di situ. Sejarah Katolik, perang salib segala macam. Nah, lo membanggakan yang lo bisa dapatkan dengan hanya membeli kuota. Kalau gue membanggakan apa yang gue dapatkan dengan mujizat, yaitu penuh Roh Kudus. Mujizat, bentar. Mujizat itu adalah perkenanan Tuhan. Tapi kalau lo belajar belum tentu Tuhan berkenan sama lo. Karena siapapun bisa belajar. Siapapun bisa membaca. Ya oke, udah. Oke. Demian.